Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aeng Muhyiddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara melaksanakan uji simple regression. Sebelum Anda melakukan pengujian, sebaiknya Anda download terlebih dahulu format tugas proyek 8-nya di aplikasi. Ini saya sudah contohkan mendownload format tugas proyek 8 di aplikasi. Dia tersimpan di folder download, kemudian saya copy, saya pindahkan ke my dokumen di folder statistika pendidikan, terus saya buat folder baru, topik 8, uji simple regression, paste. Oke, setelah itu kemudian saya buka format tugasnya. Oke, di sini akan terlihat seperti ini. Kemudian Anda ketikkan nama Anda di sini, misalkan Udin Sapikun. Nomor absen Anda misalkan 31, silakan Anda tanya nomor absennya ke dosen Anda. Kemudian kode kelasnya disesuaikan dengan kode kelas Anda, misalkan 04 PPKN 001. Selanjutnya di sini sudah ada format kosongan ya, format kosongan berikut ini, seperti ini. Oke. Selanjutnya yang pertama Anda lakukan adalah copy paste deskripsi kasus penelitian yang ada di aplikasi, pindahkan ke format laporan. Saya sudah mendownloadnya dan memindahkannya ke Excel. Kemudian saya pindahkan ini kasus penelitiannya ke format laporan, paste. Di sini board kita blok, terus Ctrl B biar boardnya jadi mati, jadi hilang, jadi reguler ya. Pastikan satu spasi, rata di margin kiri batas kiri dan rata di margin kanan batas kanan, seperti itu ya. Kembali ke Excel. Sebelum Anda mengerjakan tugas proyek 8 tentang uji simple regression, Anda sebaiknya pahami dulu urutan langkah dan aturannya. Yang pertama, Anda menyiapkan tabel data di Excel, gitu ya. Yang kedua, pindahkan tabel data dari Excel ke SPSS. Berikutnya, Anda menghitung nilai residual melalui SPSS. Berikutnya Anda ke langkah keempat, membuat grafik scatter plot untuk mengecek residual memiliki rata-rata 0 atau tidak. Langkah kelima, melakukan uji normalitas pada data residual. Langkah keenam, pengecekan linearitas. Langkah ketujuh, penyesuaian homogenitas. Langkah 8, pengecekan gejala autokorelasi dengan uji Durbin Watson. Langkah ke-9, uji signifikansi pengaruh. Langkah ke-10, uji besaran pengaruh. Langkah ke-11, model persamaan regresi. Di sini sengaja saya langkah ke-4 sampai dengan langkah ke-11 itu dalam satu kotak. Artinya ini bisa dilakukan sekali langkah langsung menghasilkan 4 sampai 11 gitu ya. Ketika kita melakukan uji statistik melalui SPSS, langkah ke-4, 5, 6, 7 sampai 11 itu dilakukan secara bersamaan. Oke. Kita masuk ke langkah pertama, menyiapkan tabel data di Excel. Untuk menyiapkan tabel data di Excel, Anda harus pahami dulu kasusnya. Di sini MUI sedang melakukan penelitian korelasional, ingin mengetahui apakah kepuasan belajar variabel X berpengaruh signifikan terhadap keterlibatan belajar. Di sini X kepuasan belajar, jadi variabel bebasnya atau variabel X-nya. Jadi variabel bebas itu disimbolkan dengan X, kepuasan belajar. Variabel Y-nya adalah keterlibatan belajar. Kedua variabel ini, data kepuasan belajar dan keterlibatan belajar, dikumpulkan melalui kuesioner. Jadi dikumpulkan melalui kuesioner ya. Jadi lewat kuesioner. Kuesionernya masing-masing 10 item. Berikutnya jumlah sampelnya adalah 30 siswa, sampel 30.
Kita dulu pahami kuesioner. Sebuah kuesioner biasanya ada pilihan sangat setuju, ya setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju gitu ya. Biasanya kalau milih sangat setuju dikasih skor 5, setuju 4, kurang setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Saya perlebar dulu ini ya. Seperti itu biasanya kalau kuesioner. Misalkan ada pernyataan setuju atau sangat setuju atau tidak setuju gitu ya. Kalau 5 sangat setuju, kalau 4 setuju, 3 kurang setuju, 2 tidak setuju, 1 tidak setuju. Kalau si sampel dari 10 pertanyaan itu menjawab sangat setuju semua berarti 50. Kalau si sampel menjawab 10 pertanyaan itu setuju semua berarti 40. Demikian seterusnya 30, 20, 10. 1 dikasih 10, 1 dikali 10 kan 10, 2 kali 10 kan 20. Seperti itu. Begitu juga dengan keterlibatan belajar ya. Jadi di sini kita menginput datanya dengan menggunakan rumus run between berdasarkan pada aturan ini. Seperti itu ya. Berdasarkan pada aturan ini. Oke. Berikutnya kita ketikkan di sini sampel. Sampelnya 1 sampai 30, 1 2. Oke, kita tengahin dulu. Oke, tengah gitu ya. Tarik 1 2-nya di blok, ditarik sampai 30. 28, 29, 30. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada variabel X, variabel Y, ordinal X. Sorry, ini nggak usah ada ordinal. Jadi di simple regression tidak usah ada ordinal kecuali di Pearson correlation ya. X-nya di sini kita masukkan dengan menggunakan rumus run between sama dengan run between. Ya. Di sini rumusnya bottom titik koma top, bottom titik koma top. Karena di Excel saya harus pakai titik koma, maka saya masukkan misalkan dari 20 titik koma 40. Gitu ya. Nah, keluar nilainya. Oke. Berikutnya kita tarik dari atas ke bawah. Nah, atau tidak ditarik juga klik 2 kali gini. Tek tek. Nah, seperti itu. Berikutnya kita Y run between juga sama dengan run between ya. Bottomnya misalkan 30 titik koma 50 kurung tutup, enter. Kita klik 2 kali. Nah, seperti ini biar turun dari atas ke bawah. Seperti itu ya. Selanjutnya run between-nya jangan lupa dimatikan. Saya ingatkan Anda di sini run between dimatikan, jangan lupa run between dimatikan. Nah, oke. Saya kecilin dulu. Bagaimana cara mematikannya? Tolong perhatikan. Kita blok dulu dari 28 sampai dengan ke bawah. Dari sampel 1 sampai dengan sampel 30. Pilih menu edit, pilih copy, pilih lagi menu edit, pilih paste spesial, pilih palues. Oke. Jadi run within sudah tidak ada. Jadi fungsi run within hanya untuk mempermudah kita memasukkan data dan memastikan setiap mahasiswa, setiap Anda memiliki data yang berbeda. Kalau datanya sama berarti itu nyontek. Kalau nyontek nggak boleh. Berikutnya kita rapikan dulu ini, kita blok dulu. Karena udah tengah-tengah, ini kan udah tengah, kita langsung menampilkan garisnya pada tabel. Klik kanan, jadi dalam posisi di blok, klik kanan. Blokannya ngekliknya di tengah-tengah blokan. Klik kanan, format cell. Pilih garis ini. Berikutnya klik di sini di bagian border, klik sini. Garis di atas, garis di tengah, garis di bawah, klik OK seperti ini. Kemudian ini
judul tabelnya atau judul kolomnya di bold ya. Kemudian kita blok gini. Nah, edit copy, kita pindahkan ke format laporan di bawah tabel 1. Paste seperti ini. Akan nampak seperti ini. Ini belum rapi tabelnya. Bagaimana cara merapikannya? Kursor Anda gerakan ke sampel, muncul ada tanda plus, diklik kiri. Hurufnya dirubah Tahoma, ukurannya 11. Oke. Berikutnya klik layout, auto fit content, auto fit Windows. Ya. Seperti ini tampilannya. Seperti itu. Ini tabel 1, data kepuasan belajar variabel X, keterlibatan belajar variabel Y. Gitu ya. Berikutnya, tolong diperhatikan di sini kan tabelnya sampai 2 halaman. Di halaman berikutnya harusnya muncul judul kolomnya nih, muncul sampel X sama Y-nya itu ya. Seperti itu ya. Berikutnya kita blok nih sampel gitu ya. Klik kanan, tabel properti, repeat. Allow repeatnya dinyalakan, dicentang, klik OK. Sehingga di halaman berikutnya judul kolomnya, judul tabelnya di sini sampel X sama Y-nya ini muncul di halaman berikutnya. Ini baru rapi. Oke, berikutnya ini kita ini karena X-nya kita kepuasan belajarnya ini ada ya, ada ruang yang lebar, jadi ini kita masukkan kepuasan belajar X ya, keterlibatan belajar copy Y. Ya, seperti itu ya, X sama Y-nya ya. Berikutnya kita akan memindahkan data ini ke SPSS. Kita buka dulu SPSS-nya. Membuka SPSS agak lama, jadi sebaiknya sebelum mengerjakan tugas dibuka dulu SPSS-nya biar nggak lama-lama nunggunya. SPSS-nya sudah terbuka, kita lebarin dulu, perbesar dulu. Kalau di Windows itu ada di sebelah kanan atas, itu ada kotak loh, minus kotak silang atau kali. Klik kotaknya, jadi akhirnya lebar. Seperti ini, set lebar. Oke, kita kembali ke Excel. Oke. Tolong perhatikan nih dari nomor 1 sampai nomor 30 di blok ke kanan. Jadi ini datanya, kita klik edit, kita klik copy, kita buka SPSS-nya, klik data view, klik kotak di samping angka 1, ini yang berwarna biru nih, klik edit, klik paste, atau langsung aja Ctrl V. Muncul part 1, part 2, part 3, diklik aja part 1-nya, tek tek, jadi pindah ke sini ke variable view. Caps lock dinyalakan, caps locknya dinyalakan di keyboard Anda, kemudian ini ketik sampel. Di sini part 2-nya ketik X, part 3-nya ketik Y. Oke. Jangan lupa desimalnya dibuat 000 semua. Oke. X kita kasih keterangan X itu tadi kepuasan belajar. Benar enggak ya? X itu kepuasan belajar. Oh ya, X kepuasan belajar. Takut salah ya. Y-nya keterlibatan belajar. Enter. Berikutnya di kolom measure pada sampel kita scale, pada X kita pilih scale, pada Y kita juga pilih scale. Kemudian kita simpan. Simpan jangan lupa di mata kuliah statistika pendidikan topik 8. Kemudian di sini data, tugas, proyek, P-nya besar, proyek 8. D besar, T besar, P-nya besar. Save. Setelah save, kita langsung ke langkah kedua. Jadi kita masuk ke langkah kedua tadi di Excel ya. Langkah kedua yaitu langkah kedua udah.
Langkah ketiga, menghitung nilai residual. Kita kembali ke SPSS ya, ke data view. Oke. Di sini kita klik analyze, regression, linear. Di sini X-nya kita pindahkan ke independen. Independen itu X, independen kan bebas, X ya. Y-nya kita pindahkan ke dependen. Dependen itu terikat gitu ya, atau Y, variabel Y. Oke. Berikutnya kita pilih klik save. Tekan save. Nah, oke. Di sini ada residual, centang unstandarized residualnya. Klik continue. Oke. Klik OK. Oke. Yang output ini kita nggak perlukan dulu, kita silang dulu, kita close dulu, kemudian jangan di save, no. Save content, no. Mau nge-save, enggak, no. Oke. Ini muncul variabel res_1 residual. Oke. Berikutnya ke langkah keempat, membuat grafik scatter plot residual terhadap variabel Y. Residualnya variabel X terhadap variabel Y. Gitu ya. Kita kembali ke SPSS. Klik namanya graph, legacy dialog, kemudian scatter. Pilih simple scatter, klik define. Ini scatter plotnya adalah variabel X terhadap residual, X ke X, residual ke Y, gitu ya. Jadi ke variabel X terhadap residual. Nah, outputnya seperti ini. Kita klik 2 kali. Muncul jendela chart editor. Ini jangan lupa nih, klik add fit line add total, diklik. Nah, sehingga muncul jendela properti linear ya. Close. Kemudian silang. Akan muncul garis tepat di angka 0,00 gitu ya. Dengan R2 linear sama dengan 0 gitu ya. Klik kanan, copy. Ini namanya apakah residual itu sama dengan 0 atau tidak. Nih, residual memiliki rata sama dengan 0 atau tidak. Kita paste di atas gambar 1. Nah, gambar satunya kita naikin ke atas rapat dengan grafik scatter plotnya. Oke. Di sini kita lihat. Ini bulatan-bulatan kecil ini namanya residual. Jika residualnya tersebar di atas dan di bawah garis linear, ini yang tengah tuh garis linear. Yang 00 ini garis linear, yang Y 3E gitu ya, itu namanya garis linear. Jika residualnya ada di atas dan di bawah garis linear dari kiri dan ke kanan, dari kiri ke kanan gitu ya, dari kiri sampai ke kanan, dan tidak membentuk pola tertentu, pola tertentunya mungkin pola kupu-kupu atau pola apa gitu ya kan, itu menandakan bahwa residual memiliki rata-rata sama dengan 0 gitu ya. Maka kita interpretasikan begitu. Kita kasih keterangan. Nah, B-nya dimatiin dulu. Pengecekan pada grafik scatter double tap plot, diketahui bahwa residual tersebar di atas dan di bawah garis linear dari kiri ke kanan serta tidak membentuk pola tertentu. Berarti residual memiliki rata-rata sama dengan 0. Titik enter. Kenapa di enter? Harus dikasih jarak. Jadi antara kata-kata dengan gambar ini dikasih jarak. Jaraknya 1 spasi. Itu ya, kontrol 1 spasi itu ya. Oke, ini kalau gambar ini mau dikecilin nih, ada kotak kan di pojok kanan atas nih. Ini nih yang saya klik. Ditarik ke tengah gitu ya. Tek.
gitu ya, mungkin segitu atau kurang tarik lagi ke tengah gitu ya. Nanti ini ngecilinnya nggak penyok, tapi kalau dari sini penyok tuh kayak gini, masa kayak gitu nggak enak banget melihatnya gitu ya. Baru kemudian kita tengahkan nih kili center nih, lihat gambarnya kan menengah semua ya gitu ya. Berikutnya kita uji normalitas. Perhatikan, uji normalitas ini pada simple regression menguji residual, apakah residualnya itu normal atau tidak gitu. Oleh karena itu tadi kita di awal di SPSS-nya harus menampilkan data residual. Nih, variabel residual. Oke. Kita lanjut ke uji normalitas. Analyze descriptive statistic explore. Di sini unstandardized residual dalam kurung res underscore 1. Nah, kita pindahkan ke dependent list. Klik plot, klik histogram, klik normality, plot with test, klik continue, klik OK. Ya, di sini ya, residualnya nih, test of normality. Klik kanan, copy. Buka Microsoft Word-nya, pindahkan ke tabel 2, paste. Wah, ini berantakan ya, saya Ctrl Z dulu tuh tadi. Kita harus kasih jarang dulu di sini, di tengah-tengah gitu, paste. Mouse-nya jadi di sini. Jangan di sini tepat, tuh berantakan biasanya. Paste aja ya, di tengah-tengah ya. Baru kita rapetin kalau udah di paste. Oke, ini belum rapih nih ya. Kita klik di sini. Di dalam tabelnya ada tanda plus. Kontrol 1, pastikan tabelnya satu spasi. Jadi di blok kontrol 1, satu spasi. Hurufnya kita ganti menjadi Tahoma, ukurannya 11. Dalam keadaan di blok, pilih desain, pilih border, pilih no border dulu. Pilih border lagi, bottom, pilih lagi top, pilih lagi inside horizontal border. Seperti itu. Jadi rapi. Ujung garis di sebelah kiri mepet ke batas kiri, ujung garis sebelah kanan mepet ke baris kanan gitu ya. Baru kita blok begini ya, ini kita warnain jadi merah. Jadi kita menggunakan uji normalitasnya pakai Shapiro wheel, bukan Kolmogorov-Smirnov ya, pakai Shapiro wheel. Kalau Kolmogorov-Smirnov itu kalau sampelnya jumlahnya lebih dari 150, kalau misalkan Shapiro wheel itu ya kurang dari 150 pakai Shapiro wheel. Di sini unstandardized residual. Maka kemudian kita kasih keterangan. Ya ingat ya, dikasih jarak dulu satu spasi baru kita kasih keterangan. Hasil uji normalitas diketahui bahwa residual terdistribusi normal. Kenapa normal? Lihat signya itu 0,059. Ini angka terakhirnya kan 9. Berarti 5-nya bisa ditambahin 1 jadi 0,06. 0,06 itu lebih besar dari 0,05, maka normal. Oke. F sama dengan 0,933. Ini namanya F. Koma spasi DF sama dengan 30, koma spasi sig titik sama dengan tambah spasi 0,059, koma P strip palu W sama dengan 0,05 kurung tutup titik. Seperti ini kita warnain dulu. Jangan lupa ini di Ctrl J biar rata kiri kanan seperti itu ya. Ctrl J. Nah, jadi paragrafnya rata kiri kanan gitu ya. Berikutnya lihat. Copy tabel tes open normality SPSS di bawah tulisan ini, pastikan ujung garis tabelnya rata kiri rata kanan. Ini pastikan ujung garis tabelnya rata kiri rata kanan. Interpretasi, jika sig lebih besar dari p value normal, jika sig kurang dari p value tidak normal. Makanya belajar membulatkan 3 angka desimal jadi 2 angka desimal tujuannya begini nih, seperti itu ya. Oke, ini kita hapus. Nah, hapus dulu, itu kan petunjuk buat Anda biar Anda nggak bingung. Selanjutnya outputnya ini kita accept dulu.
ke topik 8. Di topik 8 nge-save-nya output tugas proyek, P-nya besar, proyek 8, save atau di enter langsung ya. Oke, berikutnya kita lakukan klik analyze, klik regression, klik linear. Ini tetap di sini X-nya di kepuasan belajarnya di kotak independen. Independen tuh bebas. Jadi variabel bebas maksudnya. Dependent tuh terikat. Jadi maksudnya taruh variabel terikatnya di sini. Kemudian kita klik save. Tadi unstandarized residualnya kita centang dinonaktifkan. Klik continue. Oke. Klik di sini statistik. Pilih confidence interval diaktifin, 95 dibiarkan saja. Klik Durbin Watson. Nah, Durbin Watson ini untuk menguji gejala autokorelasi, model fit untuk menampilkan model summary, ya kan. Kemudian koefisien untuk uji pengaruh, besaran pengaruh dan signifikansi pengaruh itu model fit. Klik continue. Klik plot. Nah, ini plot nih di jendela plot. Tolong diperhatikan di jendela plot. X-nya JPred gitu ya. Terus Y-nya sResid. Oke. Ini yang pertama. Kita klik next lagi. Nah, taruh lagi JPred, taruh di X. zResid taruh di Y. Jadi ada dua scatternya. Pertama JPred sResid, yang keduanya JPred zResid. Klik continue. Oke. Klik option di sini, optionnya tetap biarin di sini. Oke. Habis itu selesai metodenya enter, biarkan saja begini. Oke, klik OK. Nah, selesai ya. Kita save dulu aja, takut hilang. Oke. Berikutnya ini ada JPred sResid by JPred. Ini nih. Standardized predicted value student side residual. Nah, ini kan lihat standardized predicted value student side residual JPred sResid. Jadi JPred di sini lihat JPred ya, JPred sResid. Copy. Sebelum di copy diklik 2 kali. Nah, oke, di sini ditampilkan ininya. Add fit line at total, diklik sehingga muncul garis linearnya seperti ini. Oke, baru di close, chat editornya di close, balik lagi ke sini. Oke, muncul garisnya, klik kanan, copy, kita buka. Nah, di gambar 2 kita taruh, jangan lupa diketengahkan dulu kursornya, jadi kedap-kedipnya ada di tengah tuh, paste. Oke, di sini kita rapetin dulu ke atas, set. Nah, udah rapet. Oke, mau dikecilin boleh, tapi ditariknya dari pojok atas, jangan di kiri di kanan, kecilin, ditengahin. Oke, kemudian kita kasih kata-katanya sama ya. Pengecekan pada grafik scatter plot tampak bahwa bahwa data tersebar di atas dan di bawah garis linear dari kiri ke kanan serta tidak membentuk pola tertentu, berarti terdapat hubungan yang linear antara variabel orientasi belajar apaan tadi variabelnya, variabel kepuasan belajar dan keterlibatan belajar. Jangan lupa ya, antara kepuasan belajar X dan kepuasan belajar dan keterlibatan belajar Y, kurung tutup titik, jangan lupa titik. Oke. Ini juga sama, tapi berartinya itu berartinya akan beda ya. Nah, oke. Yang pengecekan homogenitas juga hampir kata-katanya sama gitu ya. Kita paste di situ ya. Oke. Berikutnya ini ya, zResid by JPred.
Z-Resid by JPred nih. Regression standardized predictive value, standardized residual sini ya. Kita klik kanan, copy. Kemudian sebelum di copy diklik 2 kali. Ini add fit line add totalnya diklik, sehingga muncul garis di sini ya. Oke. Line-nya bisa lah kita warnain, mau diwarnain jadi merah lah gitu ya. Line-nya apply, close. Jadi merah tuh ya, ini biar Anda kelihatan, close. Nah, tuh itu namanya garis linear. Baru klik kanan, copy. Jadi jangan lupa dimunculin dulu garis linearnya ya. Paste di atas gambar 3, tapi kursornya harus diketengahin dulu, tengah gitu ya. Atau kursornya yang kedap-kedip, baru paste. Nah, oke. Kita kecilin ya, gambarnya harus sebesar ini ya, sebesar yang di atas. Set, kita tengahin. Kurang, coba digedein dikit. Kira-kira udah sama ya. Kok saya cek biasanya saya ngeceknya begini nih. Tuh. Saya bikin garis bayangan gitu ya. Wow, udah lurus ya, udahlah. Nah, ini lupa nih, di enter. Jadi antara deskripsi dengan ininya di enter 1 kali ya, biar ada jarak nih. Lihat tuh jaraknya tuh, yang gini ini jarak. Ini juga jaraknya 1 spasi. Jadi dari gambar 2 ke 3-nya kasih jarak tuh, gitu ya. Oke, ini juga dikasih jarak ntar ya, tapi ini dirapetin dulu. Nah, berarti pengecekan homokedastisitas itu apakah terdapat gejala heterogenitas atau enggak gitu ya, heterokedastisitas atau enggak. Berarti tidak terdapat gejala heterokedastisitas atau disebutnya homogen. Jadi tidak terdapat gejala heterokedastisitas itu homogen. Kalau terdapat gejala heterokedastisitas itu berarti tidak homogen gitu ya. Jangan lupa di rata kiri kanan nih paragrafnya. Ini juga rata kiri kanan ya. Ini udah kanan nih, lihat di sini nih. Tuh justify-nya ya. Justify-nya nyala nih. Yang di sini juga dinyalain justify-nya biar rata kiri kanan. Baru di enter. Oke. Ini udah selesai, tinggal kita ke pengecekan gejala autokorelasi. Nah, ini kan nanggung nih, turunin aja ke bawah gini. Nah, gitu ya. Yang ini sebenarnya bisa digedein lagi. Nah, gitu ya. Ini juga bisa digedein lagi karena masih ada ruang. Ada ruang di bawahnya gitu. Jadi bisa digedein. Berikutnya ke langkah keempat, ini nomor 4 tuh pengecekan gejala autokorelasi. Oke, kita lihat dulu perhatiannya, petunjuknya. Copy tabel model summary dan paste di bawah tabel 3 uji Debye Carson. Interpretasi, jika nilai DB lebih besar dari 1 atau kurang dari 3. Jadi nulisnya gini. DB kan ngelihatnya dari DB lebih besar dari 1, DB kurang dari 3 berarti tidak terdapat gejala autokorelasi. Jika nilai DB lebih kecil dari 1 atau lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3, DB dilihatnya dari sini, DB lebih kecil dari 1. Jadi dilihatnya dari nilai DB-nya. DB lebih kecil dari 1, DB lebih besar dari 3, berarti terdapat gejala autokorelasi. Kita kembali ke SPSS. Di sini model summary ini ya, model summary, klik kanan, copy, kita paste di bawah tabel 3. Nah, gitu ya. Tabel 3 ini kita rapetin. Ini blok tabelnya. Jangan lupa kontrol 1 spasi. Tahoma ukurannya 11, tabel desain seperti biasa, border, no border, bottom, top, inside horizontal border, layout, auto fit content, auto fit windows. Ini Durbin Watson ya. DW bukan DB ya. DW Durbin Watson. DW nya sama dengan 2.589.
2.589 itu kan lebih dari 1, kurang dari 3, maka nulisnya 1, ya kan gitu ya. DW nya kan gini ya. Jadi ngelihatnya dari DW. Kalau kita lihat dari DW, D sampingnya DW lebih besar dari 1. Oke. Kurang dari 3, karena nilai 2.589 itu kurang dari 3, 2 koma ini, bukan 2000 ya, 2 koma, tapi nulisnya 2 titik gitu. Jadi seperti itu ya, baru kita kata-katain. Dikasih renggang ya antara tabel dengan kata-kata atau keterangan. Normal dulu, Tahoma 11. Hasil uji Durbin Watson diketahui bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi, kurung buka 1, ya kan, satunya kurang dari DW lebih dari 3, kurung tutup. DW nya ini nih, sini titik koma, DW Durbin Watson sama dengan 2.589 ini ya. Jadi 259 itu 2.589 itu lebih dari 1, tapi ya lebih dari 1 tapi kurang dari, ini kurang ya, kurang dari 3. 1 DW nya, kalau lihat dari DW lebih dari 1 tapi kurang dari 3. Jadi cara nulis simbol matematikanya begitu. Lebih dari 1 kurang dari 3 itu gini, DW lebih dari 1, ngelihatnya dari DW lebih dari 1 tapi kurang dari 3 gitu ya. Pak, bagaimana kalau misalkan DW nya gini, DW nya sama dengan 0.987, berarti itu terdapat gejala autokorelasi, nulisnya gimana? Berarti 1 ini kurang dari gitu ya, DW. Jadi ngelihatnya dari DW. Kalau dari 1 iya, 1 lebih dari DW, tapi ngelihatnya dari DW kurang dari, ini kan kalau dilihat dari sisi kanan DW kurang dari 1. Tapi lebih dari kurang dari 3. Karena 0.987 itu kurang dari 3. Tapi kurang dari 3 ya kan, kurang dari 1. Ya, jadi dilihatnya dari DW. Dari kanan DW kurang dari 1. Sekarang ketiga, DW kurang dari 3 gitu ya. Jadi kalau nilai DW-nya lebih dari 3 atau kurang dari 1, itu namanya terdapat gejala autokorelasi. Kalau nilai DW-nya kurang dari 3 dan lebih dari 1, itu tidak terdapat gejala autokorelasi gitu ya. Agak berlibat emang logikanya ya gitu. Ini kita hapus. Oke. Berikutnya, pengaruh kepuasan belajar terhadap keterlibatan belajar, tabel ANOVA. Kita lihat perhatiannya. Tabel ANOVA-nya kita ambil dari SPSS nih. Copy, kita paste di sini di bawah tabel 4 seperti biasa ya. Dirapetin, di blok, Ctrl 1, Tahoma. Selalu always ya. Ini kayak gini, tabel desain, border, bottom, top, inside, layout, autofit content, autofit windows. Selalu always kayak gitu. Nah, ini dinyalain dulu. Ini DF1 nya kita nyalain dulu, berubah jadi warna merah. Ini nyalain dulu. Oke, kita kata-katain, kita kasih keterangan gitu ya. Normalin dulu hurufnya jadi Tahoma 11. Hasil uji ANOVA kan tabel ANOVA. Hasil uji ANOVA diketahui bahwa keterlibatan belajar
tidak berpengaruh signifikan. Tidak signifikan maksudnya, tidak berpengaruh signifikan itu tidak berpengaruh signifikan itu tidak signifikan pengaruhnya. Tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan belajar. Tahu dari mana nilai signya? Ingat, signifikan itu sig kurang dari P value. Itu signifikan. Kalau sig lebih besar dari P value itu tidak signifikan. Ini harus diingat nih, kayak gini-gini nih harus diingat ya. Kemudian di sini kurung buka DF sama dengan 1,29. Jadi 129 gitu ya. Kemudian koma F sama dengan 0,302. Ini F-nya. Koma sig sama dengan 0,587. Koma P value sama dengan 0,05 kurung tutup titik. Seperti ini kita warnain dulu ya. Gitu ya. Ini hapus nih. Hapus. Itu untuk membantu aja, membantu mengarahkan Anda aja. Sekarang besaran pengaruh itu dari model summary juga. Model summary-nya kan udah kita copy di tabel 3, kita copy lagi. Copy. Taruh di sini di bawah tabel 5, paste. Oke. Kita lihat petunjuknya. Besaran pengaruh itu nilai R square dikali 100. R square-nya yang ini, nih R square. R square-nya yang ini, R square itu R kuadrat kali 100. Nah gitu ya. Jadi kalau 0,011 dikali 100, loncat satunya itu 2 kali, 1 ke sini. Jadi ini kita loncat 1 kali ke sini, 1 kali lagi ke sini gitu ya. Jadi 1,1% ya, 1,1% gitu loh. Kali di 100 tuh loncatnya 2 kali. Titiknya loncat 2 kali ke 0, 1 kali ke 1 lagi 1 kali. Jadi titiknya di depan sini nih gitu ya. Seperti itu. Oke. Kita kata-katain. Diketahui bahwa pengaruh kepuasan belajar terhadap keterlibatan belajar sebesar 1,1% kurung buka R square sama dengan 0,011 kurung tutup titik. Ini nih R square. Ini yang merah nih, yang ini nih merah, nah, gitu ya. Oke, ini kita hapus. Berikutnya model prediksi Y sama dengan A plus minus BX dari tabel koefisien. Tabel koefisien ini nih, tabel koefisien. Klik kanan copy, kita pindahkan ke bawah tabel 6. Nah, ini turunin dulu aja ya, turunin dulu. Kita blok Ctrl 1. Jangan lupa hurufnya Tahoma, ukurannya 11. Bordernya no border dulu, border lagi bottom, border lagi top, border lagi inside horizontal. Di tabel desain ya, sama aja sih. Nih, bottom, top, inside horizontal border. Dalam posisi di blok layout, auto fit content, auto fit windows. Ini ya. Nah, seperti itu. Kita rapetin dulu ke tabel 6 koefisien tabelnya ya. Yang kita perlukan ini nih. Tolong diperhatikan. Nah, di sini Y sama dengan A plus minus BX. A itu yang ini nih. A itu yang warna, saya kasih warna ungu. Ya. B-nya yang ini. B-nya kasih warna merah. Gitu ya. B-nya saya hitamin dulu dah. Jadi A itu konstan, B itu yang ini, yang kepuasan belajar ya. Jadi A
A kecil A sama dengan 443.234. B nya sama dengan negatif 0,087. Jadi Y sama dengan A bisa jadi positif, bisa jadi negatif. BX kita masukin, Y sama dengan A nya sama dengan 43.234. B nya lihat minus kan, berarti minus 0,087 X gitu ya. Sekarang Y nya apa? Y nya itu variabel Y nya itu adalah variabel Y nya tadi keterlibatan belajar. X nya apa? Kepuasan belajar. Ini harus ada kali gitu ya. Kali itu kayak bintang ya. BX itu B kali X gitu ya. Ini kalau matematika begitu. Ini hapus. Ini juga hapus, sudah saya terangin ya, tapi diingat-ingat ya. Oke. Oke. Dari hasil pengujian diketahui model prediksi yaitu, nah ini kita bulat gini, ini lower bound sama upper boundnya kita nyalain. Itu berarti bahwa perubahan satu angka, satu poin pada variabel kepuasan belajar, variabel X, dapat mengakibatkan perubahan pada variabel apaan Y-nya, keterlibatan belajar Y sebesar antara negatif 0,413 yang ini nih, oke, sampai dengan 0,228 titik. Nah ini jangan lupa kontrol J di rata kiri kanan. Seperti itu ya. Uji simple regression dilakukan untuk mengetahui pengaruh apaan ya keterlibatan belajar terhadap kepuasan belajar terhadap keterlibatan belajar gitu ya variabelnya ya. Oke, ini tinggal kesimpulan itu paling gampang, tinggal copy paste. Ini kita blok, copy. Ini juga kita blok, copy. Kontrolnya sambil dipencet sama Anda. Kontrolnya sambil dipencet copy. Jadi tangan kiri Anda itu, jari tangan kiri Anda itu pencet kontrol. Sambil mouse-nya bergerak begini. Copy. Ini juga copy. Ini juga copy. Ini juga copy. Baru kita paste di sini di kesimpulan. Ini rapat di ini habis titik spasi. Jangan lupa habis titik spasi, jangan main ini titik harusnya ya. Nanti kita benerin yang atasnya, spasi ya, benerin tadi DB nya itu ya, belum ada titiknya, ini titik. Gitu ya. DW Durbin Watson ya, DW bukan DB ya, salah. Durbin Watson DW. Udah selesai, tanggal kita cek lagi. Ini laporan, judul laporan, kasih spasi A kasus. Habis itu antara deskripsi kasus dengan B hipotesis, kasih spasi. Dari hipotesis ke C kasih spasi juga. Jangan lupa ini rata kiri kanan. Seperti itu ya. Ini bisa digeser-geser gini tuh, agak rapat. Ini juga gini tuh, gitu ya. Jadi ini dikasih gini, ngeklik gini nih. Kalau ngilangin dibanting ke bawah, gitu ya. Oke, ini terus cek lagi antara tabel dengan D, kasih jarak 1 spasi, antara deskripsi dengan gambarnya kasih jarak 1 spasi. Ini lihat nih, ini nih di sini nih ya. Ini juga kasih
antara gambar 1 dengan 2 itu dikasih jarak 1 spasi. Gambar dengan keterangan gambarnya kasih jarak. Pengecekan linearitas, deskripsinya dengan gambarnya kasih jarak. Gambar dengan gambar 2 nggak berjarak rapet. Gambar 2 ke 3 kasih jarak. Ini keterangan dengan gambarnya kasih jarak. Gambar dengan gambar 3-nya nggak berjarak rapet. 4. Nanti kalau 4-nya di satu halaman, antara gambar 3 dengan 4-nya harus juga dikasih jarak. Ini kan udah beda halaman, jadi nggak perlu kasih jarak. Ini tabel 3 dengan tabelnya rapet. Tabel dengan deskripsi atau keterangan tabel 3-nya berjarak. Ini dengan hipotesis kasih jarak. Ini dengan tabel 4 dengan tabelnya rapet. Ini kasih jarak antara tabel dengan keterangannya. Keterangan dengan 2-nya dikasih jarak. 1 seperti kontrol 1 tuh ya. Ini juga belum 1 seperti kontrol 1. Nah, gitu. Kelihatan yang belum 1 spasi itu kurang rapet kontrol 1 gitu ya. Di blok kalau nggak taruh aja mouse-nya di sini nih, tik tek 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 gitu ya. Kontrol 1. Jadi nggak usah di blok, kalau paragrafnya di dalam paragrafnya aja kontrol 1. Kontrol 2, kontrol 1, kontrol 2, kontrol 1 gitu. Ini jarak ya, ini juga berjarak. Ini model prediksi, coba kita naikin ke atas, dia bisa nggak masuk. Kegantung ya nih seperti ini kegantung. Ya udah, kalau kegantung gini ya turunin aja, nggak enak menggantung terbagi 2 halaman gitu. Nah ini kasih jarak nih, tabel dengan ini kasih jarak 1 spasi. Tadi kan agak lebar tuh kayak gini karena ini belum 1 spasi, kelihatan kok gitu ya. Kelihatan kalau sama saya kelihatan. Nih kontrol 1 gitu. Taruh aja mouse-nya di sini, kedap-kedipnya baru kontrol 1 gitu loh. Ini keterangan dengan tabelnya gitu ya. Gitu ya. Terus ini jarak juga nih dengan F-nya, antara keterangan ini dengan F-nya kasih jarak nih kayak gitu. Terus simpulan. Terus jangan lupa habis koma itu spasi, habis titik huruf besar. Jadi sambil ngetik tolong diperhatikan gitu ya. Kalau salah langsung dibenerin, jangan gitu. Terus kalau imbuhan di atas itu menunjukkan tepat, emang harus dipisah. Kecuali misalkan dilalerin itu kan nggak menunjukkan tepat. Dilalerin, di mana lagi, didekatkan, dipisah, dihidupkan. Kecuali di Victor ya itu dipisah karena menunjukkan tepat imbuhan di itu. Ini ilmu bahasa Indonesia nih, sejak SD kita udah belajar bahasa Indonesia. Oke, ini udah selesai nih, seperti itu. Kita save dulu, kemudian save as, file save as. Jangan lupa formatnya kita ganti jadi nama. Jadi formatnya dihapus, di delete, diganti nama. Nama Anda misalkan Udin Sapikun. Tugas proyek 8 kalau lagi ngerjain tugas proyek. Kalau lagi ngerjain ujian ya ujian topik 8 gitu, uji simple regression. Kegedean ya, kecilin lagi. Save, baru kemudian file save as di sini PDF export. Nah kalau Anda di Word Anda nggak bisa nge-save as ke PDF, ya di convertnya di web. Buka webnya, Google Chrome misalkan atau Firefox, convert Word to PDF. Pilih smallpdf.com gitu ya. Tinggal Anda pilih filenya, set. Nah misalkan ini tinggal cari statistika pendidikan topik 8 Udin Sapikun, Wordnya ngupload tuh. Udah deh, nggak perlu ini unduh simpan di perangkat gitu. Terus show in folder tuh udah. Ini dikonversinya tinggal dihapus.
dia nyimpannya di ini kan, nyimpannya di folder download gitu ya. Kalau ini ya, ya udah kita copy dari download, pindahin ke folder Anda, topik 8, paste. Oh ini udah ada kan saya ya, jadi keepboard lah dua-duanya gitu. Keepboard itu biarkan dua-duanya ada gitu ya. Jadi yang ini nomor 2, yang ini nomor 1 gitu ya. Kirimkan file PDF satu file aja ya, seperti itu ya. Nah ini output SPSS nya di save. Save juga output SPSS nya. Kenapa Pak perlu di save? Ya nanti kalau Anda misalkan biasanya salah ngetik tuh, Durbin Watosnya aturan 2.589 tapi Anda ngetiknya 2598. Biasanya saya ngecek, coba cek lagi tuh di output SPSS nya, bener enggak angka Durbin Watosnya segitu. Nah kalau Anda nggak nyimpen output SPSS, Anda kan melakukan pengujian lagi. Tapi kalau Anda nyimpen, tinggal dibuka lagi file recently used data output gitu. Seperti itu gampangnya. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.